Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita berjumpa lagi nih di acara podcast kita tercinta bedah jurusan Fakultas Psikologi bersama Universitas Hang Tuah yang masih berkolaborasi akrab sama Nutron Surabaya. Nah, buat kalian adik-adik yang mungkin minggu-minggu lalu belum mengikuti podcast kita dan masih ada yang bertanya, kenapa sih Kak kolaborasinya sama Univ Hang Tuah? Kenapa kolaborasinya sama psikologi? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah tentu saja karena jurusan psikologi adalah jurusan favoritnya semua jurusan anak SMA. Dari anak IPA, anak bahasa, bahkan SMK dan IPS juga semuanya memfavoritkan jurusan psikologi, most wanted gitu ya. Yang kedua nih, karena psikologinya UHT itu lengkap banget peminatannya, ada 5 peminatan kurang lebih. Yang berikutnya adalah karena psikologinya UHT itu based on kemaritiman. Univ mana yang punya seperti ini kalau nggak UHT, ya kan? Yang nggak kalah penting, dosennya mau loh datang ke sini buat sharing informasi tentang jurusan psikologi sama kita, terjun langsung ngasih info kalian. Dan yang terakhir nih, yang penting banget, mau kuliah di PTN atau PTS, Fakultas Psikologi, jurusan psikologi, peluang kerjanya sama aja. Jadi nggak ada alasan buat nggak masukin Fakultas Psikologinya UHT ke planning listnya kalian. Besok mau kuliah di mana ya? Segera masukin ya. Gitu deh. Oke. Hari ini perkenalan dulu kali ya. Nama kakak adalah Kak Yani, kakak yang akan memandu acara kece dan useful pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Dan buat yang udah bergabung, gimana kabarnya kalian semua? Sehat ya? Semoga sehat ya meskipun masih pandemi dan sekolah juga online. Masih online sekolahnya kan ya adik-adik semua ya? Semoga sekolahnya lancar, barangkali udah mulai terbiasa sama sekolah online mungkin ya. Ada yang mungkin, aduh Kak online tuh gitu-gitu aja ngebosenin. Ada yang mungkin aku udah mulai biasa sih Kak, tapi lebih prefer ke offline sih. Nah, tak kasih tahu deh, faktanya ternyata ada dua survei terakhir dari Balitbang Kemendikbud menyebutkan bahwa mostly siswa itu mengalami kesulitan ketika belajar online dan 62,5% siswa sekolah tingkat SMA itu lebih cenderung memilih ke tatap muka atau offline. Di kesempatan lain, PLT Dirjen Dikti Kemendikbud juga menyebutkan bahwa hampir 90% mahasiswa itu lebih memilih KBM offline bukan online. Terus kenapa ya? Apa yang terjadi sama KBM online yang sudah berlangsung hampir setahun ini? Menyenangkankah? Menjenuhkankah? Tidak menarik? Membosankan? Kenapa seperti itu? Padahal kita tahu bahwa pandemi kita belum tahu kapan akhirnya. Kapan nih berakhir pandeminya? Kita harus segera adaptasi sama segala perubahan, termasuk cara sekolah kita yang harus online. Lalu, gimana caranya ya bikin KBM online, bikin sekolah online itu menyenangkan, nggak ngebosenin, interesting gitu kalau pengen sekolah, antusias. Gimana ya caranya ya? Nah, semua itu akan kita bahas hari ini sama dosen muda cantik berbakat. Nah, udah dihadir di sini nih, namanya Ibu Andi Maulida Rahmani, MPSI Psikolog. Iya, Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yani. Mbak Yani, Mbak Uli aja. Oh, Mbak Uli aja. Baik, Mbak Uli karena masih muda soalnya. Mbak Uli adalah salah satu dosen aktif di Fakultas Psikologi Hang Tuah, betul? Betul. Terus sebagai konselor Detection Nutron Surabaya. Iya, mungkin ada yang pernah ketemu, ada yang pernah konseling sama saya. Lihat sama Mbak Uli. Pernah kali ya. Ternyata Mbak Uli adalah dosen di Fakultas Psikologinya UHT. Yang berikutnya Mbak Uli juga aktif sebagai peneliti di Bullying Crisis Center. Betul sekali. Oke, banyak sekali ya. Kayaknya kalau seru ngobrol sama Mbak Uli siang hari ini nih. Nah, Mbak Uli. Iya. Sebelum kita ngobrol banyak tentang tema kita hari ini, Happy Online Learning. Yes. Kita mau bacain dulu tweetan netizen, warganet nih Mbak Uli, terkait pengalaman mereka ikut KBM online. Nah, bisa dilihat di screen kalian masing-masing. Ini adalah tweetan warganet di Twitter, di salah satu akun, replyan akun. Yang pertama, ada pengalaman serunya nih. Ini mungkin pengalaman kalian juga saat ikut sekolah online ya. Saya bacakan Mbak Uli. Temen gue woi, lupa nge-mute mic-nya. Terus sambil makan lagi dia. Kita sama Pak dosen yang berasa denger ASMR. Astagfirullah. Terus oke, tertutup Pak. Terus masih sempet-sempetnya dia makan dan sendawa kenceng banget. Allahu Akbar, nggak ada alak emang. Ada yang kayak gitu ya Mbak Uli ya? Ada. Kuliah online Mbak Uli pernah
ada. Ada, Mas. Saya juga sering seperti itu ya. Jadi udah masuk nih, udah masuk Zoom, terus habis itu lupa nge-mute kan, padahal dia lagi ngobrol nih sama mamahnya gitu. Tapi seringnya sih mahasiswa lain yang jadi polisinya. Jadi kalau di keperkuliahan kan ada komandan tingkat atau kayak ketua kelasnya gitu kan. Nah, ketua kelasnya itu yang ngingetin teman-temannya, "Hei, mute, hei," gitu-gitu. Jadi udah diingetin sama temennya sendiri biasanya. Jadi banyak kejadian seperti ini. Iya, ada Oke, juga. yang lain lagi, ada cuitan yang lain lagi dari warganet juga terkait pengalamannya, mungkin sama kayak pengalaman adik-adik yang di rumah. Yang berikutnya ini dari, gini bunyinya, guys, malu banget. Sebelum kelas dimulai kan aku makan kerupuk. Nah, kamera udah aku offin, tapi ternyata lupa nge-mute mic-nya. Astagfirullah, dosennya langsung bilang, siapa yang ASMR di kelas saya? Ya ampun, mana aku makan kerupuk saya pakai headset lagi. Aduh, parah banget. Malunya sampai ke tulang. Oke, next yang berikutnya. Ini lucu-lucu banget sih pengalamannya sih. Mungkin relate sama pengalaman kalian di rumah. Gue malah dosen yang ASMR. Waduh. Sambil ngebakso. Jadi kita lagi Zoom diiringi dentingan mangkuk tukang bakso. Terus dosennya bilang gini, "Maaf, saya sambil makan bakso. Kalau kalian mau makan, makan aja." Temen gue setelah disuruh gitu langsung ambil piring makan nasi sama oncom. Waduh, ini malah dua-duanya kayak mukbang ya. Iya. Oke, dosennya yang nyuruh nih. Oke, yang terakhir nih, satu lagi, Mas. Oke, yang terakhir. Nah, ini nih. Pas lagi Google Meeting, aku pernah pura-pura diem aja pas ditanyain, biar dikirain sinyalku jelek. Itu ada 3 menitan, bener-bener diem. Abisnya bingung belum ada persiapan jawab. Waduh, ada yang gini nggak, Mbak? Pernah ada. Jadi salah satu ujian gitu kan ya. Terus habis itu kalau ujian kan kita ada sistem ujian lisan nih namanya. Nah, terus melontarkan pertanyaan, terus habis itu ini tapi seuzon sih ya. Jadi seuzonnya dosennya berarti ya. Jadi tadi saya lancar kan, dia biasa aja ketika teman-teman yang lain jawab, ketika saya tunjuk, oke sekarang pertanyaan yang ini yang jawab si mbak ini aja, terus tiba-tiba dia tiba-tiba keluar gitu, habis itu WA kan, "Bu maaf, koneksi hilang," gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alibi untuk nggak jadi jawab. Kan kayak gitu kan Dek ya? Enggak dong ya, jadi inspirasi ya? Wah, jangan ya, semoga enggak ya. Itu dia salah satu, ada beberapa tadi kejadian lucu atau pengalaman menarik dari cuitan warganet lewat Twitter tentang KBM online atau sekolah online. Barangkali mungkin relate juga sama pengalaman kalian saat sekolah. Tapi nih Mbak Uli, yang akan kita bahas tadi emang funny story, lucu banget. Namun yang akan kita bahas kali ini itu bukan tentang kebahagiaan semacam itu, lebih dari itu. Nah, tentang gimana caranya membuat sekolah online-nya itu menyenangkan. Dalam artian berarti semua target kompetensinya tercapai, berhasil pembelajarannya, terus juga bisa lancar sekolahnya, paham materinya. Itu the real happy online learning. Kalau yang tadi cerita lucu aja, yang bikin happy memang, tapi kita akan bahas lebih dari itu hari ini Mbak Uli. Nah, Mbak Uli adalah, ada yang belum tahu, Mbak Uli adalah salah satu dosen aktif UHT yang menjurus pada peminatan psikologi, pendidikan, dan perkembangan. Betul sekali. Itu bakal relate banget sama tema kita hari ini. Bakal enak banget curhat sama Mbak Uli karena pendidikan nih, gaya belajar, cara belajar, mengenali diri. Nah, Mbak Uli udah di luar kepala nih masalah seperti itu. Sering terima curhat banyak ya Mbak Uli ya? Wah iya, dari siswa-siswa neutron juga udah sering tuh. Oke, siswa neutron nih, buat kalian yang sering curhat sama Mbak Uli nih, kita bongkar sekarang. Waduh, nggak ngebongkar juga sih. Kalau ngomongin tentang psikologi, peminatan pendidikan dan perkembangan, buat adik-adik yang ngikutin podcast kita minggu-minggu lalu, kita udah ngebahas ada psikologi klinis, ada psikologi industri, ada psikologi sosial, dan sekarang yang keempat sama Mbak Uli, psikologi pendidikan dan perkembangan. Bedanya apa sama peminatan yang lain, terus apa yang kita pelajarin, kenapa kita harus belajar psikologi pendidikan, kenapa tuh Mbak Uli? Jadi psikologi pendidikan itu sasaran utamanya pasti siswa yang berada di jenjang pendidikan, gitu ya. Jadi sasaran utamanya siswa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita menangani siswa, kita pasti ketemu sama orang tuanya, gurunya, kemudian lingkungan tempat tinggal siswanya, kemudian kebijakan. Jadi penentu kebijakannya itu juga kita harus tahu kebijakannya apa, sehingga kita harus tahu juga di sekolah itu kebijakannya apa gitu. Jadi
sasaran utamanya siswa supaya kita bisa membantu. Jadi hasil-hasil penelitiannya psikologi pendidikan itu membantu supaya hasil belajarnya siswa-siswa lebih optimal. Itu tujuannya. Oke, belajar di situ berarti ya. Iya. Berarti konteksnya tentang cara belajarnya kalian buat memaksimalkan potensi diri kalian biar nilainya juga maksimal. Nih, Betul. oke. Mbak Uli punya materi nih, biar kalian ngerti paham, barangkali nanti mau masuk psikologi, bingung mau milih apa. Aku milihnya apa ya kalau besok masuk UHT ya? Aku mau klinis, sosial, atau milih tentang industri, atau mungkin pendidikan. Kayaknya aku kok suka ngajar ya Mbak. Kayaknya aku suka ngobrol, suka kalau ngasih pendapat ke orang tuh aku suka ngasih nasihatnya lancar, tapi kalau diri sendiri tuh enggak gitu ya Mbak Uli, yang seperti itu mungkin. Nah, sebelum ke materinya Mbak Uli nih, Mbak Uli, anak-anak banyak banget yang curhat tentang KBM online-nya mereka. Oke. Nah, aku kemarin lempar pertanyaan di grup siswa, dan ternyata banyak banget yang menjawab seperti ini. Apa pendapat kalian tentang KBM online? Aduh, berkeluh kesah ini mereka. Yang pertama ada yang bilang kurang paham materi, bikin bosen karena terlalu sering melihat HP, mata sakit, kepala pusing. Waduh, komplikasi ya Dek. Terus, jangankan online Mbak, offline aja nggak paham. Ada yang menjawab seperti itu. Tugasnya banyak banget, deadline-nya mepet. Ayo, siapa yang punya deadline hari ini sambil dikerjain boleh loh. Nggak menantang, jadi lebih cepat lupa pelajaran. Sering rebahan jadi malas gerak. Nilai yang dikasih nggak bisa membedakan mana yang beneran pinter dan tugas hasil contekan. Karena biasanya anak itu nge-cheat. Betul. Nyontek temennya, ke Google, ke internet, kayak gitu. Lagi, capek, banyak tugas, nggak bisa ketemu temen. Bosen, apalagi kalau di rumah lagi ada masalah. Itu semua masalah mereka tentang KBM online. Kalau dari ilmu psikologi sendiri, ada nggak sebabnya Mbak Uli kenapa kok KBM online ini bikin siswa jenuh? Jadi mulai dari awal kebijakan itu dimunculkan ya, karena kita ada pandemi, kemudian kebijakannya adalah supaya virusnya tidak mudah tersebar, maka kita harus ada social distancing, physical distancing bahkan gitu ya. Jadi sekolahnya diputuskan offline gitu kan ya. Nah, online. Nah, ketika ada perubahan, semua orang, nggak hanya siswa, jadi semua lapisan masyarakat itu pasti juga shock, kaget gitu. Jadi ketika kita berubah gitu ya, berubah kebiasaan dari yang biasanya seperti apa jadi seperti apa, itu pasti akan ada kekagetan gitu kan. Kalau kita kaget tuh kita pasti ada kayak nge-freeze-nya sebentar. Iya, benar. Kayak kita ini apa nih gitu ya. Kayak terus habis itu baru kita mulai menelaah, oh ini ya gitu. Jadi proses itu memang kita ada perubahan itu freeze dulu, lalu kita akan usaha supaya jadi unfreeze tadi itu. Oh, memang ada stepnya. Iya, memang ada stepnya dan usaha kita itu ya supaya freeze-nya itu jangan lama-lama. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita freeze-nya kelamaan, ya itu tadi kita nggak bakal bisa move on nanti. Kita bakal terus-terusan di posisi di mana kita hanya terus-menerus mengeluh, tapi tidak memunculkan strategi-strategi supaya bisa unfreeze tadi itu, supaya bisa adaptif gitu ya Mbak. Betul, supaya lebih ngeblend sama apa yang harusnya kita hadapi. Oke, gitu kalau dari ilmu psikologi ya Dek. Jadi nge-freeze-nya jangan kelamaan. Tapi nih Mbak Uli kan udah hampir setahun nih Mbak sekolah online-nya. Kalau mereka sampai sekarang masih belum merasa nyaman dan tidak bisa adaptasi, itu normal nggak sih Mbak? Beda-beda sih ya. Jadi setiap orang itu kapasitas adaptasinya berbeda-beda. Ada yang memang cepat, ada yang memang lama gitu ya. Dan cepat atau lamanya itu juga berbagai macam faktornya. Bisa dari individunya yang memang butuh adaptasinya lebih lama gitu. Ada juga dari kebijakan sekolahnya mungkin yang kapasitas teknologinya kurang memadai. Itu kan juga bikin kesel ya. Maksudnya kita harusnya pengennya lancar tapi ternyata nggak lancar-lancar gitu. Atau bahkan status sosial ekonomi itu juga bisa mempengaruhi. Jadi karena mereka nggak dapat uang jajan, mereka nggak bisa jajan, keluar juga nggak bisa. Terus itu harus ada uang buat kuota gitu kan ya. Dan ketika di rumah, ketika anak-anak di rumah, orang tuanya kan juga tidak selalu punya kondisi emosi yang selalu positif juga ya kan. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ketika anaknya maunya belajar gitu ya, tapi misalnya ibunya butuh bantuan, nah itu kan juga distraksi gitu ya. Gitu. Pasti banyak gitu kan. Aduh aku lagi belajar disuruh ke warung, aku beli gas, suruh nemenin adik. Adiknya kita nge-zoom jadi sama kalian. Nah, itu tadi dipelajarin ya Mbak ya di psikologi pendidikan. Betul. Oke. Kalau tadi peminatannya itu judulnya psikologi pendidikan dan perkembangan. Yes.
Kalau pendidikan tentang itu tadi, kalau perkembangannya tuh apa yang dipelajarin sih, Mbak? Oke, jadi kalau kita ngomongin pendidikan, kita sasaran utamanya siswa ya. Oke. Nah, kita nggak mungkin bisa menghadapi, bisa menangani, bisa memberikan saran-saran kalau kita tidak tahu apa namanya faktor perkembangannya. Oke, Gitu. tahap-tahap Jadi, perkembangannya. betul. Oke. Jadi kalau misalnya kita bisa tahu faktor-faktor perkembangannya ya. Jadi misalnya anak usia 2 tahun itu fasenya apa yang dia bisa, apa yang harus dia bisa, apa yang harus dicapai gitu. Kemudian masuk ke kanak-kanak awal, anak-anak yang di jenjangnya taman kanak-kanak itu apa yang harus dia bisa, apa yang harus dia mampu gitu. Nah, kalau kita tidak memperhatikan itu, kita akan susah mengarahkan si anak-anak ini untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi setiap tahapnya itu ada target kompetensinya sebenarnya. Iya. Oke. Kalau anak SMA sekarang nih kalian nih audiens kita hari ini adik-adik semuanya, anak SMA kelas 10, 11, 12 tuh berarti masuk ke tahap apa nih, Mbak? Remaja. Remaja. Jadi kan anak-anak bayi, kemudian anak-anak, habis itu remaja. Remaja itu juga ada remaja awal, sedang, akhir, baru nanti dewasa. Dewasa lalu lansia. Oke. Gitu. Dari curhatan kalian yang kemarin kalian komen di grup, udah Mbak Yani rangkum, banyak banget yang merasa insecure lah, stres, overthinking. Masalah mereka sekitar-sekitar itu aja, Mbak. Oke. Apakah memang di tahap proses perkembangan remaja itu memang tahapnya seperti itu, yang memang rawan stres, rawan overthinking, itu ya normal nggak sih, Mbak? Oke, jadi ketika memasuki masa remaja itu ada fase pemikiran di mana mereka itu merasa bahwa mereka nggak bakal dapat bad luck, atau mereka tuh nggak bakal dapat hal-hal buruk. Itu kenapa kalau misalnya waktu remaja itu mereka lebih berani biasanya. Iya. Gitu ya. Terus dampak buruknya adalah karena mereka makin berani tuh ya, remaja-remaja itu kalau yang cowok-cowok biasanya sukanya balapan, yang adrenalinnya tertantang gitu ya. Terus kalau yang cewek-cewek, kalau negatifnya itu biasanya mungkin di hubungan relationship yang namanya kontak fisiknya berlebihan, karena mereka ngerasa halah nggak apa-apa, paling juga gitu. Kemudian satu lagi pemikiran yang sangat identik sama remaja itu adalah mereka merasa bahwa semua orang itu perhatiannya ke mereka. Jadi itu adalah salah dua ciri dari pemikirannya remaja yang munculnya itu ketika remaja biasanya. Jadi merasa bahwa mereka nggak akan dapat bad luck, lalu merasa bahwa semua orang tuh merhatiin dia nih sekarang. Gitu. Ada perasaan itu ya di remaja Iya. ya? Dan itu wajar. Jadi kalau itu muncul tuh wajar, tapi yang perlu diperhatikan adalah kita memang dilihat sama orang nih ya, gitu. Tapi nggak selamanya orang tuh selalu merhatiin semua yang kamu pakai, gitu. Orang tuh juga pasti kapasitasnya itu nggak sebanyak itu yang selalu bisa memperhatikan kamu dari atas sampai dari atas sampai bawah, yang semua hal diperhatikan tuh. Kita semua itu punya kapasitas masing-masing yang nggak mungkin bisa mengambil semuanya itu diperhatikan gitu. Cuma ada beberapa bagian aja, jadi nggak usah terlalu merasa bahwa harus apa. Itu kenapa kalau remaja kan ada jerawat sedikit tuh, ada jerawat satu gitu, nangisnya 1 hari gitu kan ya. Karena merasa dilihat itu tadi. Jadi drama ya, Mbak. Oke, jadi emang tahapannya tapi nggak boleh gitu ya. Terus lanjut nih ke materinya Mbak Uli, biar kalian semakin paham apa itu peminatan psikologi pendidikan, apa aja yang dipelajarin, dan nanti kuliahnya akan seperti apa. Ini dia dari Mbak Uli. Oke, next slide. Ini psikologi pendidikan adalah udah kita bahas tadi ya, Mbak Uli ya. Terus kenapa sih Mbak Uli kita harus belajar psikologi pendidikan? Oke, jadi yang tadi sudah dibicarakan ya. Jadi hasil-hasil penelitian psikologi pendidikan itu kebanyakan dijadikan dasar dari kebijakan suatu negara misalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan penelitian, kalau kita nggak cari tahu siswa itu cara belajarnya gimana, siswa itu perkembangan emosionalnya gimana, kalau misalnya kita nggak tahu itu, gimana caranya pemerintah bakal menentukan, oh kalau gitu jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa nih ya, gitu. Oh kalau gitu jam pelajarannya itu 45 menit aja satu jam pelajaran. Nah itu semua itu pasti ada dasarnya. Nah biasanya dasarnya itu dari penelitian-penelitian terdahulu, yang salah satunya pasti dari penelitiannya psikologi pendidikan. Jadi orang psikologi itu ngefeknya luar biasa damage-nya ya, Bun. Sampai ke kebijakan pemerintah itu Bisa. dari orang psikologi juga penelitiannya. Bisa. Oh gitu. Oke, next coba ada materi apa lagi dari
Mbak Uli. Oke, ini dia. Ini dia, gambaran ruang lingkup psikologi pendidikan. Ya, Gimana jadi nih Mbak Uli? mulai dari apa tuh namanya kebijakan negara. Kayak misalnya Kak, pandemi ini ya. Oke, negara kan bilang nih kalau harus social distancing, harus physical distancing. Akhirnya apa namanya turun ke daerah. Jadi daerah kan yang punya apa namanya otoritas mau ngikutin atau enggak ini kayak gitu kan ya. Kan waktu awal-awal tuh kita Surabaya tuh masih yang paling belakangan untuk offline gitu kan ya gitu. Nah, jadi mulai dari kebijakan itu kita harus psikologi pendidikan tuh tetap harus ngikutin. Gitu karena yang kita hadapi itu siswanya, kita harus tahu apa yang dihadapin sama siswanya. Kalau kita nggak tahu apa yang dihadapin sama siswanya, kita nggak bisa tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi gitu kan. Lalu kebijakan daerah, lalu turun ke kebijakan sekolah pasti. Nah, lalu kebijakan sekolahnya nanti mungkin kalau sekarang waktu itu ada uji coba offline juga kan pernah. Nah, itu juga sempat bikin heboh kayak gitu. Nah, itu juga pasti mempengaruhi gimana orang tuanya. Jadi betul, ada orang tua yang setuju, ada orang tua yang enggak gitu kan. Jadi dari kebijakan sekolah akan berpengaruh ke perilaku orang tuanya juga, gurunya apalagi, lalu juga ya jadi guru, orang tua, dan tentu siswanya. Gitu. Jadi itu gambaran dari materi yang dibawa Mbak Uli. Ini kegiatan apa nih Mbak? Ini salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah ketika kita melakukan pengabdian masyarakat. Gitu karena kita tujuannya kan kemaritiman ya. Salah satu speknya adalah kemaritiman. Jadi kita seringkali melakukan pengabdian masyarakat yaitu di daerah pesisir. Gitu. Kalau ini itu di daerah Tambak Wedi. Dekatnya jembatan Suramadu situ ya. Jadi ini betul. Jadi ini berawal dari curhatan guru PAUD-nya gitu ya. Jadi kan kami mencari tahu nih ya. Iya betul, sebelum kita jadi sebelum bedanya psikologi sama yang lain tuh ya, kalau misalkan psikologi itu kita harus berdasarkan kegiatan ilmiah, jadi harus ada cari tahunya dulu, harus ada menyoncokkan dengan referensinya dulu. Jadi psikolog itu bukan peramal ya Dek, gitu ya. Tolong di highlight, bukan peramal. Jadi kita tuh nggak mungkin mengatakan sesuatu tuh kalau nggak ada dasarnya. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita melakukan pengabdian masyarakat ya. Jadi pengabdian masyarakat yang ini tuh kita terjun dulu ke gurunya, terus apa namanya kita minta gurunya cerita apa yang dihadapi gitu ya. Lalu yang paling bikin mereka kesel adalah seringkali orang tua itu udah daftar nih, anaknya udah daftar PAUD ya kan, tapi udah dapat seragamnya gitu-gitu, tapi masuk sekolahnya enggak. Waduh, gitu karena mereka ngerasanya halah cuma main-main gitu ya. Karena enggak ya Mbak ya? Itu main loh, belajarnya anak usia dini tuh ya bermain juga. Betul. Jadi di di sesi penyuluhan ada fokus group discussion-nya itu kita fokus grup diskusi nih sama ibu-ibunya anak-anak PAUD itu, kemudian kita munculkan isu-isu itu kan, ibu ngerasa ya kalau misalkan di PAUD itu anak-anaknya kayak nggak belajar, iya Mbak main-main kok gitu-gitu, ini Mbak lakukan mending kerja kayak gitu-gitu. Jadi mereka merasa bahwa kok kayaknya percuma aku mau gitu begitu. Lalu setelah kita tahu bahwa memang itu terjadi, lalu kita sampaikan, ibu belajarnya anak usia dini itu ya bermain gitu. Dan mereka itu tuntutannya tinggi Mbak, jadi mereka pengennya anak usia dini itu udah bisa baca. Waduh, gitu. Anak usia, jadi mereka pengennya mereka bayar, anaknya dapat kemampuan. Padahal kan mereka anak usia dini itu 2 tahun, 4 tahun. Kemampuan apa yang kita harapkan dari anak usia 2 tahun gitu kan. Jadi itu yang kita sampaikan bahwa untuk anak usia 2 tahun itu yang kita harapkan dia punya itu Bu, dia tahu bahwa nggak selamanya mereka itu harus ditemenin orang tuanya. Mereka harus punya kemampuan-kemampuan yang mereka bisa sendiri gitu. Makanya di foto yang tadi kan yang satu pengarahan, yang satu lagi itu kegiatan bersama orang tua. Gitu. Jadi kita juga ini ganti kegiatan nih. Kalau ini asesmen keberfungsian keluarga gitu. Kalau yang tadi pengabdian masyarakat, kalau yang ini lebih ke penelitian sih sebetulnya. Jadi keberfungsian keluarga di remaja pesisir juga. Jadi itu juga masih daerah sana. Nah,
Kalau yang ini yang jadi sasaran adalah Karang Tarunanya. Orang tarunanya. Iya, oke. jadi mereka mau tuh meluangkan waktu sebelum mereka jadi panitia 17 Oh, Agustus. sebelum berkegiatan gitu ya. Iya, jadi saya dikasih waktu tuh apa namanya untuk mereka ngisi kuesionernya dulu. Lalu setelah ngisi kuesioner kita sharing apa tuh namanya, apa sih yang paling penting menurut kalian dalam berinteraksi dalam keluarga. Terus iya. mereka ada yang bilang kalau bisa bercanda bareng, kalau bisa makan bareng, kalau bisa pergi ke suatu tempat yang baru bersama-sama. Jadi mereka lebih sadar gitu ya bahwa oh ya berarti momen-momen bersama keluarga itu mungkin Berharga memang, iya dan sedikit, dibutuhkan. iya sedikit tapi bermakna Oke, gitu. itu yang mungkin mereka nggak obrolkan sama orang tua mereka. Betul. Karena orang tua itu kan biasanya sibuk bekerja, anak nggak sibuk ngobrol gitu-gitu biasanya mungkin ya. Ada kegiatan lagi nggak nih Mbak Uli nih? Ya Satu dari lagi Fakultas kayaknya. Psikologinya Hang Tua kayaknya ada lagi. Oh, Nah ini dia, ini ini apa nih Mbak Uli? pencegahan perilaku negatif beresiko. Jadi ini juga sekolahnya daerah sana. Itu gurunya yang bercerita bahwa ini nih Pak banyak nggak banyak sih udah mulai muncul nih beberapa anak yang keluar dari sekolah karena mereka apa namanya hamil duluan atau misalnya apa tuh namanya ketangkap polisi karena ikut minum-minum kayak gitu. Nah, kegiatan itu mencegah supaya yang banyak ini itu tidak ikut-ikutan yang sedikit Iya, itu. betul, Sebenarnya itu sedikit kan, tapi memang damage-nya itu nggak main-main ya. Gitu. Jadi itu apa namanya usaha pencegahan supaya mereka tahu bahwa ini perilaku negatif loh gitu. Perilaku negatif ini nanti dampaknya bisa apa nih gitu nanti. Jadi dari itu tuh saya memunculkan salah satu teasernya film yang siapa sih 17 tahun yang tespek apa sih yang tentang apa Tentang apa tuh? tentang ini yang apa namanya anak SMA pacaran terus habis itu Oh iya, 2 garis biru. betul jadi saya kan? lupa ya jadi saya memunculkan trailernya itu terus mereka setelah trailernya dimunculkan jadi proses diskusi kan iya, gitu. benar, oke. Apa itu tadi ya gitu iya pacaran gitu kan terus apa salah satu dampaknya iya kalau apa namanya Kalau pacaran, berlebihan, kejauhan, jadi bla bla bla. dan itu munculnya dari mereka. Iya, benar. Jadi kita berusaha supaya Mereka menimbulkan statement-statement sendiri, itu tuh dari mereka bukan Iya, dari betul, kita betul, gitu. Kalau misalnya lebih statementnya dari mereka, kita kan tidak mengajari ya. Mereka memunculkan sendiri. Oh iya ya. Oh gitu ya. Oh, gitu. Jadi adik-adik buat kalian yang berminat masuk psikologinya UHT, ini dia peminatan psikologi pendidikan dan ini akan dipelajari. Ini berbagai macam kegiatannya kurang lebih akan sekitar seperti ini, ngasih edukasi, penyuluhan gitu yang menyenangkan sekali ketika ngasih edukasi ke orang, nah orangnya mau merubah perilakunya seperti itu ya Mbak. Oke. Kita balik lagi nih ke tema kita Mbak, itu tentang pendidikan ya, psikologi pendidikan. Kalau tema kita hari ini happy online learning. Oke. Tipsnya dari Mbak Uli biar kita bisa create happy online learningnya kita sendiri itu gimana sih Mbak? Oke, kan happy ya, HAPPY gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu ada have faith and hope that this too shall pass. This tuh maksudnya kondisi ini. Akan berakhir gitu ya? Ya, gitu. Kita memang nggak tahu kapan, kita memang belum tahu akan berapa tahun lagi mungkin. Tapi kalau misalkan yang kita pikirkan itu ini sampai kapan, ini sampai kapan, ini sampai kapan, maka yang muncul adalah emosi negatif. Yes. Gitu. Jadi terus kalau kita punya faith, kita punya hope bahwa ini akan berakhir, maka yang muncul adalah positif pemikiran. Jadi pemikiran yang positif yang muncul. Nah, kalau pemikiran kita positif, maka kita akan lebih bisa memunculkan strategi-strategi. Kalau misalkan yang muncul tuh emosi negatif, maka yang akan terjadi adalah ngeluh-ngeluh aja. Nggak bakal ada pergerakan, nggak bakal ada apa tuh namanya pemunculan rencana-rencana baru gitu. Tapi kalau kita punya faith, kalau kita punya hope bahwa ini akan berakhir kok. Kita yang belum tahu kapan, tapi diperpendek aja. Ini akan berakhir. Yakin aja dulu. Iya, ini akan berakhir. Ini akan berakhir. Itu yang pertama ya, Dek. Yang kedua apa nih, Mbak Uli? Oke, yang kedua admit. Jadi akui. Jangan didinai, jangan disangkal. Jadi jangan disangkal bahwa pandemi ini nggak bahaya, enggak, faktanya memang bahaya gitu ya. Faktanya ada korbannya gitu ya. Betul, faktanya korbannya ada dan mungkin kalau sekarang bahkan korbannya itu lebih ke
lebih dekat gitu ya, maksudnya mungkin pas awal-awal Maret 2020 gitu ya, korbannya itu masih yang di Jakarta mungkin, terus kalaupun di Surabaya kayak yang baru berpergian pulang dari Jakarta mungkin, tapi kalau sekarang itu tetangga kita. iya loh, Lebih dekat ya. gitu. Jadi admit bahwa kondisi ini memang perlu penyesuaian. Akui bahwa kondisi ini memang perlu usaha-usaha tertentu supaya kita bisa tetap survive. Gitu. Jadi semakin kita menyangkal, kita akan semakin menganggap bahwa bahaya itu nggak ada. Padahal bahayanya ada. Ada di depan mata malah. Betul, gitu. Jadi kalau kita mengakui, akan muncul strategi-strategi. Kalau kita mengakui, gitu ya? betul. Jadi kalau kita mengakui itu ada kesadaran bahwa oh ini bahaya nih. Jadi ketika kita tahu itu bahaya, maka mungkin kita akan lebih bisa menerima itu kenapa kita sekolahnya online dulu. Iya benar. Lebih keikhlas Gitu. ya. Jadi kalau kita admit itu, keikhlasannya lebih bisa berpotensi muncul daripada kalau kita menyangkal kalau ini nggak bahaya. Gitu. Jadi ikhlasi yang kedua deh. Oke, yang ketiga nih Mbak Uli. Oke, yang ketiga itu ada pay attention. Pay attention. Jadi karena kan tadi sesuai curhatannya di grup tadi ya. Apa tuh namanya? Fokus, betul. Betul, banyak distraksi. Itu kenapa? Justru karena kita mudah terdistraksi ya. Jadi distraksinya di rumah itu kan malah lebih nggak kelihatan karena kan bisa off cam tuh. Iya betul. Kalau off cam tuh nggak bakal ada yang lihat nih kalau siswa-siswa itu sambil buka TikTok ya kan, dengerin gurunya tuh sambil buka TikTok. Siapa lo yang aku yang kayak gitu siapa? Dengerin tentornya tuh sambil buka-buka Instagramnya influencer gitu ya, atau buka Shopee, kan nggak ada yang tahu tuh ya karena kan boleh off cam biasanya gitu. Nah, apa tuh namanya? Justru karena kita tahu distraksinya banyak, maka salah satu strateginya ya pay attention. Jadi justru harus alihkan semua hal-hal yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian gitu. Jadi sebisa mungkin betul. Jadi apa namanya kan handphone tuh bisa ya disetting bahwa di jam tertentu kita nggak bakal terima notifikasi dari apa tuh namanya sosial media apa gitu. Nah itu juga bisa tuh dipakai. Terus habis itu atau di mode pesawat handphonenya tapi laptopnya enggak misalnya gitu. Buat membantu kalian fokus ya. Gitu. Terus itu pay attention itu bisa dibantu juga dengan mencatat gitu. Karena biasanya kalau online biasanya dengerin doang nih Mbak Uli. Catatan kosong. Betul. Udah tahu ya Bunda ya. Kayaknya catatannya kosong semua kalian ya. Iya. Padahal saya ngerasain ya kalau zaman saya juga jadi, saya kan pernah jadi siswa juga kan ya. Nah, senengnya kalau kita di bimbingan belajar itu kan kita bisa nyatet. Jadi catatan kita itu banyak. Daripada betul, kalau di sekolah saya fotokopi punya teman ya. Gitu, tapi kalau karena ngerasa udah bayar gitu ya. Jadi dan tentornya asik-asik, penjelasannya itu juga lebih oke. Jadinya kan lebih mau mendengarkan dan mau mencatat biasanya gitu. Jadi catatan dari tas lesan saya dulu itu banyak gitu. Jadi itu jangan diubah. Jadi ketika pun misalnya lesnya itu sekarang jadi online, tetap harus nyatet. Bahkan di misalnya sekolah punya online, tetap harus ada buku catatan. Iya, betul. Gitu. Pay attention, fokus sama pelajarannya kalian, tugasnya kalian, sekolahnya kalian juga. Ada lagi nggak nih tipsnya Mbak Uli? Yang keempat sisa 2 nih. Yang P itu positive collaboration. Positive collaboration. Betul, positive collaborationnya itu bisa dengan siapa aja ya. Utamanya mungkin dengan orang rumah gitu ya. Jadi sampaikan, komunikasikan dengan baik bahwa memang waktunya online learning misalnya. Jadi bahwa memang itu harus sekolah misalnya gitu. Jadi apa namanya sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi karena kita mau ada hubungan yang positif, maka harus komit. Jadi ketika sudah selesai pelajarannya dan mungkin nggak ada tugas nih, kita harus luangkan waktu juga dengan keluarga gitu supaya orang tua nggak ngerasa dia tuh di rumah aja tapi kok ya nggak pernah nih iya gitu. Jadi ketika memang tugasnya sudah selesai atau justru butuh istirahat kan ya kan capek tuh katanya duduk terus menggunakan waktu bercengkrama dengan orang tua, dengan adik itu salah satu bentuk refreshing karena kita tahu refreshingnya susah kan kalau sekarang jalan-jalan keluar kan juga butuh usaha ekstra ya kalau kita tapi kalau misalnya kita di rumah kita jadikan itu salah satu bentuk refreshing, itu jadi membentuk positive collaboration tadi. Terus sama temen gitu ya. Jadi misalnya itu satu kelas tuh biasanya pasti ada kelompok-kelompok, biasanya ada tugas kelompok. Nah itu
coba dibangun positive relation juga sama teman-temannya. Jadi saling berbagi, misalnya saling curhat bahwa iya ya kayak gini ya rasanya gitu. Jadi kalau kita nggak merasa bahwa kita nggak sendirian, itu bisa meringankan beban kita. Oke, sharing gitu berarti ya, ngobrol intinya. Betul. Ngobrol deh, ngomong. Ngobrol. Jadi kalau misalnya gini, kalau contohnya misal, ibu kalian nyuruh kalian beli gas nih ke warung. Nak, belikan ibu gas ya, minta tolong ibu. Ma, aku mau online dulu. Jam sekian sampai jam sekian, beli gasnya nanti ya. Itu enak banget kalau dikomunikasikan ya. Biar nggak pas tengah-tengah pelajaran, kamu lupa nge-mute, ibumu teriak, nak tolong beliin gas, itu kan jadi nggak lucu, jadi kayak tadi nanti ya. Oke. Yang terakhir nih Mbak Uli. Oke, yang Y, biar yang KBM online-nya kalian menyenangkan. Yang Y itu your learning, your responsibility. Jadi pembelajaranmu itu tanggung jawabmu. Jadi take control of yourself, take control of your learning. Jadi yang bisa membuat kamu bisa belajar tuh ya kamu sendiri. Yang punya bisa bikin perubahan tuh ya kamu sendiri gitu. Seberat apapun psikolog ngasih tahu, sampai berbusa-busa apapun mentornya ngajar gitu ya. Tapi kalau nggak ada keinginan dari mereka sendiri untuk mau belajar, ya akan susah nanti. Gitu. Jadi orang-orang yang jadi responsible itu mulai dari tahu bahwa tugasnya itu apa. Gitu, tugasnya apa. Jadi itu tadi kenapa kita harus pay attention, biar kita tahu tugasnya apa. Ketika tahu tugasnya apa, rencanakan, oh ini tugasnya matematika nih, aku agak susah nih matematika. Nah, kalau kita punya responsibel, kalau kita punya tanggung jawab, maka kita akan merasa bahwa oke, aku susah matematika, berarti aku harus butuh tanya gitu. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya aku suka, aku nggak perlu tanya, berarti aku bisa lah spare waktu yang lebih sedikit. Jadi kalau kita tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, lalu kita juga tahu kekuatan kita apa nih, gitu. Nah, diri gitu ya, betul. Jadi aku lebih gampang ngerjain tuh yang mana. Nah, itu disesuaikan sama waktu yang kita punya gitu. Jadi misalnya deadline-nya kapan nih, nah itu disesuaikan sama kapasitas yang kita punya. Gitu. Kalau ngomongin masalah ngerjain tugas, masalah belajar nih Mbak Uli, kadang kan anak-anak tuh pola belajarnya kan beda-beda. Betul. Ini Mbak Uli banget nih. Kenapa bisa setiap orang, setiap siswa, setiap anak, setiap individu bahkan memiliki pola belajar yang berbeda-beda? Faktor yang mempengaruhi apa tuh Mbak Uli? Jadi setiap orang itu punya modalitas belajar yang utama. Modalitas belajarnya ada yang visual, auditory, kinestetik itu kan ya. Nah, modalitas belajar itu memang setiap orang dari sananya berbeda-beda. Maksudnya kemampuan mereka untuk menangkap informasi dan mengekspresikan informasi itu beda-beda tiap orang. Ada orang yang lebih mudah menangkap ketika melihat, lebih mudah menangkap ketika mendengar, lebih mudah menangkap ketika ada pergerakan gitu kan ya. Dan itu memang tiap orang beda-beda gitu. Tapi itu tidak jadi modalitas utama. Itu hanya yang paling mudah untuk ditangkap itu dari sana. Tapi bukan berarti organ lain itu tidak bisa menangkap. Gitu. Jadi misalnya salah satu aja gitu. Jadi misalnya kita punya nih semuanya. Kita bisa menangkap informasi itu dari visual, auditory, kinestetik. Tapi saya lebih ke auditory. Jadi misalnya saya lebih banyak menangkap informasi, misalnya 50% tuh dari auditory, 20% tuh cuma dari pergerakan, 30%-nya dari visual gitu. Jadi bukan berarti organ lain itu tidak bisa menangkap informasi kan gitu. Gitu ya. Jadi betul. Yang bilang, Mbak, aku tuh lebih enak belajar kalau bareng-bareng sama temen. Aku lebih enak belajar kalau kumpul bareng-bareng sama komunitasku, rame-rame ngebahas soal bareng. Nah, ada nggak gitu nih Mbak Uli? Kalau masanya pandemi kayak gini, gimana tipsnya Mbak Uli? Karena memang kita terbatas kan ya, berkumpulnya dibatasi gitu. Jadi berkumpulnya ya pertama secara virtual gitu. Jadi kalau misalkan bisa video call aja kan ya, video call WhatsApp, kita masih bisa lihat tuh wajahnya teman kita yang kocak, betul gitu. Terus atau nge-zoom bareng ya, itu kan juga tetap bisa ngelihat wajahnya gitu. Tapi kalau misalnya memang mau refreshing banget nih ya, misalnya mau ketemu ya kita nggak boleh sering-sering juga kan ya, tetap harus patuhi protokol kesehatannya. Jadi adaptif lah ya. Pandemi menyesuaikan dengan kondisi yang berlaku saat ini, situasinya seperti apa, jadi pahamlah. Tetap masih bisa kumpul kok meskipun virtual gitu ya Mbak Uli ya. Kalau Mbak Uli misal, aku tuh orangnya sukanya belajar, ini curhatan adik-adik kita juga di Neutron.
aku tuh sukanya belajar ketika ngelihat orang lain belajar. Oke. Nah, ke-trigger sama belajarnya orang lain gitu misalnya. Bisa nggak sih Kak kalau misal pola belajarku tuh aku ubah karena pandemi nih, aku nggak ketemu orang nih. Bisa nggak kalau aku mengubah pola belajarku yang tadinya aku harus melihat orang lain dulu, aku mau ubah nih, aku mau ke-trigger sama hal yang lain tuh bisa diatur nggak sih sama kita Mbak? Bisa, tapi memang harus bertahap. Oke. Kayak tadi, kayak yang kalau ada perubahan tuh kita nge-freeze dulu kan ya. Jadi apa tuh namanya, kayak kita lihat dulu ini apa sih, ini apa gitu. Terus itu berubahnya pelan-pelan. Jadi misalnya harus melihat orang lain belajar, kan bisa tuh melihat orang lain belajar dari virtual juga. Jadi misalnya pasang video ketika temennya belajar, ketika kamu tahu temenmu ngerjain, kamunya juga ke-trigger untuk kerjain juga misalnya gitu kan ya. Nah, pasang aja video, video call gitu kan ya. Jadi apa tuh namanya, saya juga sempat kok ngelihat beberapa orang yang karena dia pacaran ya, pacaran kan masih SMP kan ya. Nah terus karena biasanya sama-sama, sekarang jadi nggak bisa sama-sama, mereka video call lama banget, yang cowoknya lagi main PS, si ceweknya lagi belajar. Bisa gitu ya? Iya, kan bisa, misalnya tetap bisa melihat, orang yang kita sayang. Iya, tetap bisa melihat aktivitas, iya aktivitas orang lain. Oke, jadi selalu ada jalan deh. Betul, kalau dicari. Kalau dicari, benar. Jadi pahami diri dulu kali ya. Kalau ngomongin masalah mengenali diri nih Mbak Uli, setiap orang kan mesti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi aku pernah baca artikel, bunyinya gini, ketika otak kita itu akan cenderung lebih mudah mengingat hal-hal negatif ketimbang hal-hal yang positif. Dan terus aku cerminkan nih sama aku nih Mbak Uli ya. Ternyata ketika kita ditanyain misal sama orang, kelebihanmu apa ya Kak? Mikirnya lama banget. Apa ya kelebihanku ya? I am nothing gitu kalau bahasa enak sekarang. Aduh, I am nothing nih, aku gak punya apa-apa, aku siapa di dunia ini. Tapi ketika orang lain tanya, Dek, apa coba kekuranganmu? Waduh, runtut jawabnya detail banget. Nah, itu kenapa sih Kak bisa kayak gitu kok di ilmu psikologi itu kenapa? Karena faktanya dari sananya otak kita itu memang lebih mudah memproses hal-hal yang negatif. Jadi dari sananya. Jadi ada bagian otak yang apa namanya, ketika sudah dipelajari gitu ya, bagian otak itu tuh lebih mudah merespon kalau informasinya negatif. Bahkan lebih cepat daripada informasi netral, bukan informasi bahagia ya. Jadi urutannya tuh negatif dulu, netral, baru informasi positif. Gitu. Jadi lebih gampang lupa ya. Iya. Ya. Jadi memang udah dari sananya gitu kan ya. Mungkin ada yang pernah nonton film Inside Out, yang film tentang emosi itu kan ya. Kan ada scene di mana kan yang set itu kan warna biru ya. Nah, ketika yang biru itu menyentuh yang lain, semuanya jadi biru kan. Iya benar-benar. Nah, emosi negatif itu begitu. Jadi emosi negatif itu bisa memunculkan memori yang dimana otak kita itu ada jaringan yang ketika memori itu kesentuh, maka menyebarnya itu sangat mudah. Gitu. Jadi karena memang dari sananya Tuhan menciptakannya begitu gitu ya. Jadi seperti itu. Betul. Tapi kan bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan. Jadi kenapa dibikin kayak gitu? Karena manusia itu juga terbiasa untuk melakukan self defense. Iya. Jadi zaman dulu banget. Iya, self defense. Jadi itu ketika kita lebih mudah mengakses informasi negatif itu adalah karena kita nggak mau hal negatif itu berulang. Yes, betul. Jadi itu kenapa juga informasi negatif itu lebih mudah untuk diingat, karena kita nggak mau sakit untuk yang dua kalinya, kita nggak mau jatuh untuk yang kedua kalinya. Gitu. Oke. Katanya nih, Mbak Uli ini punya salah satu mahasiswa teladan di Fakultas Psikologi, peminatan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan. Kita panggil aja yuk biar kita ngobrol sama mbak mahasiswanya. Namanya Mbak Erla Fianda Tarita Putri. Silakan Mbak, selamat bergabung. Halo Kak. Halo. Aku panggilnya siapa nih? Kak Erla dia namanya Kak Erla. Kalau tadi kita ngobrol sama ibu dosennya, mbak dosennya yang cantik, ternyata mahasiswanya juga nggak cantik ya. Sebenarnya hati orang cantik semua. Namanya Mbak Erla ya, saya panggilnya ya. Mbak Erla adalah mahasiswa semester 5, betul? Terus Mbak Erla juga sibuk di organisasi BEM dan Gerak Indonesia. Ternyata aktivis ya adik-adik ya. Terus Mbak Erla kan 2018, betul ya? Sekarang lagi apa nih Mbak Erla? Semester 5 lagi belajar apa? Lagi sibuk apa? Praktek gitu. Praktek Ya, tapi online. Oke. Penelitian juga online. Tapi kebetulan saya dapatnya yang offline gitu, ke rumah sakit. Ada ya. Oke, lagi sibuk praktek deh. Yang mau tanya-tanya sama Mbak Erla boleh tanya di kolom komentar, atau sama Mbak Uli juga boleh tanya di kolom komentar. Terus pertanyaan yang wajib kita tanyakan sama mahasiswa psikologinya UHT. Kenapa dulu milih psikologi UHT? Kenapa milih psikologi Hang Tua gitu ya? Yes.
Pertama tuh ada passion ya. Ada passion ke Jadi psikologi. ya. Oke. Jadi kayak lihat-lihat dulu tes awal dulu waktu SMA itu ada kayak peminatan gitu kan. Nah tuh lihat-lihat peminatanku di mana ya gitu. Kebetulan juga harus milih waktu itu swasta. Akhirnya nyari-nyari. Oke, nyari Hang Tuah gitu kan. Kebetulan Hang Tuah psikologi ada. Akhirnya lihat di webnya itu. Nah di webnya itu ada yang teman-teman pasti udah tahu bahwa di Hang Tuah sendiri di psikologinya psikologi maritiman. Nah, itu adalah poin penting kan. Oh, berarti punya kelebihan nih di Hang Tuah gitu. Terus ketika itu lihat lagi ada apa ya? Fasilitasnya juga itu memenuhi mahasiswanya gitu loh. Jadi bagus ya. fasilitasnya itu kayak ada tempat praktek, kemudian banyak banget sih. Lengkap. Nah, lengkap banget. Jadi oke, nggak kalah sama negeri gitu. Jadi itu sih. Untuk aku psikologi UHT deh. Gitu Ya, sama satu lagi Kak. Apa itu? Nah kebetulan juga ayah anggota, jadi ada diskon 50%. Nih, tolong di note buat kalian yang ayahnya TNI Angkatan Laut. Ada Yes. diskon berapa Kak Erla? 50%. 50% guys. Buru-buru ngomong sama ayah kalian, ayo ya kita daftar psikologinya UHT diskon 50% gitu ya. Oke, peminatannya? Peminatannya pendidikan, Pendidikan. klinis gitu, masih bimbang gitu. Oh, masih bilang masih semester 5 ya. Ya nanti Masih juga. lagi ya Bu ya, nanti semester 7. Oke, yang sama-sama Kak Erla nih, buat kalian yang pengen masuk ke UHT tanya-tanya, Kak, susah nggak sih kuliah UHT, di psikologinya UHT khususnya? Oke, kalau dibilang susah itu tergantung individu ya, Ya, Kak. betul. Tapi kan dari awal tadi udah saya ucapkan kalau passion gitu kan. Nah, kalau misalnya udah nentuin sesuai passion, ketika ada kesulitan pun itu pasti kayak oh, udah ini pilihanku. Oh, iya. Jadi kayak meskipun Responsible ada ya. kalau misalnya ada kesulitan, oke ini aku harus berjuang, ini passion kok pasti aku pasti bisa kayak iya. gitu. Jadi mindsetnya dirubah gitu. Jadi emang harus sesuai passion kalau milih jurusan sama kayak Ya, jurusannya harus. kan ya. Betul. Jadi karena kayaknya harus tes dulu deh yang belum tes selection. Betul. Harus tes dulu hasilnya konsultan sama Mbak Uli. Betul. Nah, karena kadang gini nih Mbak Uli, Mbak Erla. Kadang ada yang aduh aku suka psikologi suka banget suka aja. Ternyata minat bakatnya yang jauh terpendam di dalam tuh nggak di situ. Makanya itu yang dibutuhkan untuk kalian tes. Biar kayak Kak Erla. Jadi ngerjain tugas seberat apapun enteng-enteng aja kan. Alhamdulillah, Kalau kita gitu. tanya Kak Erla nih, Kak, makul apa yang paling challenging dan makul apa yang paling favorit dan menyenangkan di psikologinya UHT? Ayo lo. Kalau masalah matkul sih semuanya sama aja ya. Semua punya kesulitan yang sama ya juga kemudian kayak kesenangan juga pasti ada lah lebihnya. Nah, mungkin kalau psikologi pendidikan juga oke sih gitu. Itu juga apa ya karena juga matkulnya Datanya cantik seru banget. iya Gaul, gitu. ya kan? Lemah lembut juga dalam penyampaiannya. Jadi kan mahasiswanya juga sampai gitu loh materinya gitu. Gitu Oke. sih. Itu ya, psikologi pendidikan, tolong di notes. Ya. Terus kita tanya nih sama sama Kak Erla nih. Kak Erla kan online ya Kak ya? Online. KBM-nya di Iya, kampus online. Oke. Punya pengalaman lucu atau menarik nggak selama online? Banyak banget Banyak sih. banget katanya. Apa tuh Kak? Salah satunya jadi kayak yang di Twitter tadi lupaan mute Jangan gitu kan kayak teman-teman. Pak, Oh bukan, polisinya mungkin ya. polisinya ya. Polisinya. Jadi kayak gitu sih banyak yang lupaan mute gitu terus apa ya alasan kalau misalnya ditanya dosen, maaf Bu, ini nggak denger Bu, ini Bu. Iya, itu sih. Ada yang seperti itu ya, teman-teman yang Ada. Tapi kan nggak boleh seuzon ya Kak. Nggak boleh hujan ya. Iya. Bener nyalain. Iya, Mungkin. benar. Gitu. Oke, ada nggak nih tips Kak dari Kak Erla? Kakak kan kuliahnya Oke. online. Anak-anak kita, adik-adik kita di rumah kan juga sekolahnya online Kak. Yes. Ada tips nggak dari Kak Erla biar gini deh caranya bikin sekolah onlinemu menyenangkan? Ala aku ya. Ala aku, ala Kak Erla. Jadi kalau online ini sebenarnya ketika pandemi awal itu kan udah diharuskan di rumah gitu kan. Yes, betul. Kebetulan saya orangnya introvert, jadi kalau semisal nggak disuruh keluar mesti kayak nggak boleh keluar rumah itu kayak santai aja Oh, gitu. oke. Nah ini Maaf, oke keluar karena gitu ya. banyak waktu buat keluarga juga gitu, bisa membagi waktu buat kuliah sama keluarga juga gitu. Nah biasanya itu kalau saya melakukan perkuliahan online, saya tuh pertama tetap melakukan aktivitas seperti berkuliah biasa, secara kayak offline gitu. Contohnya? Bangun pagi, terus oke. mandi pagi, Nah, tuh. sarapan pagi. Nah pastinya juga pakai bajuan rapi seperti berkuliah gitu. Naikin mood juga ya, ngefek Iya, ya? jadi kayak mindsetnya juga oke, aku tetap berkuliah gitu. Meskipun pandemi online tuh nggak jadi penghalang buat belajar gitu. Tuh deh, Apalagi mandi. mahasiswa, siswa gitu ya. Karena
nggak ketahuan kalau nggak mandi ya, ya mau ya. Nggak ketahuan juga, Ya, jadi gitu. mandilah kata Kak Erla biar moodnya juga mood kuliah beneran. Mood kuliah Dan juga offline gitu ya. on cam nggak? Oh, on cam. Ya, ngefek itu ya? ngefek sih kalau dari aku sendiri. Nah, kalau on cam itu bikin kita tuh fokus sama dosennya, sama Yes. materinya juga. Nah, ketika kalau nggak off, ketika off cam itu kadang-kadang kayak pengalihannya tuh banyak. Mungkin Iya. lihat main HP, kan nggak Iya. kelihatan nih dosennya. Jadi, Distraksinya banyak sekali. nah distraksinya banyak banget. Nah, ketika on cam kita harus diharuskan fokus, kita pasti bisa fokus juga dengan Oke. dosennya itu. Jadi materinya juga dapat sampai dan juga Iya. dicatat gitu. Meskipun jelek gitu cepet-cepetan gitu. Iya benar. Ah, ya Jadi itu nyalakan sih. videonya, matikan mic-nya ya biar nggak bikin video ASMR ya jadinya ya Kak ya. Benar sekali. Oke, selama udah 5 semester nih Kak Erla kuliah di psikologinya UHT, udah dapet kemampuan apa aja Kak? Jadi selama Enggak ya? Waduh. Enggak ya? Bukan berapa. Ya, apa Iya. itu Kak? Jadi selama sampai semester 5 ini banyak banget yang didapat mulai dari pengetahuan, pengalaman, kesempatan juga. Nah, jadi kalau dari pengetahuan sendiri pastinya dari materi-materi psikologi yang didapatkan dari perkuliahan ya, Betul, Kak. ya. Nah, di dalam psikologi sendiri di Hang Tua itu dari materi itu dijadikan pengaplikasian. Nah, itu ya diterapin, materi itu terapin ya gitu gitu. Oke. Nah, kalau semisal dalam pendidikan sendiri, psikologi pendidikan itu ada namanya psikologi mengajar, psikomeng atau psikoedukasi. Itu salah satunya ya, gitu. Nah, ini dua ini sama sih terjun ke SMP atau SD. Nah, kebetulan kita psikologi kemaritiman ke pesisir gitu. Nah, kalau di psikologi mengajar itu kita membahasnya tentang jadi gurunya di sekolah itu memberikan materi ke kita, ke mahasiswanya. Jadi terserah kalian mau ngebahasnya seperti apa. Jadi di situ kita mahasiswa itu diajarkan untuk menyesuaikan apa ya caranya pengajarannya ke siswa itu seperti apa sih, tergantung materinya dan anak-anak juga melalui Dipelajarin ya di observasi. psikologi pendidikan ya? Ya, diajari gitu, diajari sama Bu dosen juga. Kita yang luar Ya. biasa. Jadi adik-adik bisa kakak simpulkan kok dari Mbak Uli sama Kak Erla tadi, ketika kalian masuk nanti di psikologi pendidikannya UHT, apa aja keahlian yang kalian akan dapatkan ketika lulus nanti adalah yang pertama kayaknya ahli memetakan kebutuhan dan tujuan siswa mungkin ya. Yang kedua adalah kita jadi bisa tahu dengan tepat pakai metode apa, pendekatan apa untuk kita mengajar anak sesuai umur sama kapasitas mental mereka. Betul ya? Jadi lebih detail gitu ya. Jadi kan kayak gini-gini kemampuan seperti ini juga akan bermanfaatnya nggak cuma pas kuliah aja, nggak cuma pas praktek aja, tapi ke kehidupan interpersonal kita setelah lulus bekerja ataupun jadi ibu rumah tangga. Karena balik lagi kayak Mbak Uli tadi, ternyata keluarga itu punya peran penting banget dalam perkembangan Benar keluarga banget. gitu ya. Oke. Kalau Kak Erla nih Kak, setelah lulus nanti ada nggak kira-kira udah ada pandangan aku mau kerja di sini nih, aku mau S2 nih, aku mau nikah nih mungkin, waduh. Gimana tuh, Nikah Kak? pasti nanti. Oh, nikah pasti ya, oke. S2 sih Kak, Oh, insya S2, Allah oke. ya. Kalau lulus S2, Iya. melanjutkan Fully. Oh, Iya. Jadi penerus ya. Ya penerus, amin, amin. Kisahnya Mbak Uli sebenarnya. Iya. Gitu Iya, ya. benar Oke banget. deh, kita jawab beberapa pertanyaan dari anak-anak yang telah masuk ya Mbak Uli ya. Nanti bisa Mbak Uli atau Kak Erla yang menjawab. Nah, pertanyaan kalian nih dia udah Mbak Yani rangkum dari grup kemarin. Kak, gimana caranya membagi waktu antara tugas sekolah dan belajar masuk perguruan tinggi biar semua mapel bisa kena ke otak dan tetap ingat? Siapa yang mau jawab nih? Kak Uli aja deh, Kak Uli. Boleh. Jadi pertama tentukan goalsnya dulu, Oke, tujuannya dulu. jelas Jadi ya. jadi tujuannya misalnya kalau yang SBMPTN itu kan kita punya target-target tertentu ya, misalnya SBMPTN-nya kapan nih, bulan apa. Oke. Nah di bulan pertama ini kalian udah bisa apa? Misalnya ada target yang kalau kita mau SBMPTN-nya lancar, maka udah harus berapa ratus atau ribu Iya, soal iya, nih yang iya, mau targetnya. yang bisa dikerjain. Nah itu berarti dibagi per bulan. Oke. Gitu, jadi goalsnya dipecah, jadi misalnya itu goals besarnya berarti berapa ribu gitu ya. Oke. Nah kita bagilah ke goals yang paling kecil sampai yang bisa kita hadapi per minggunya. Berarti disusun ya. Betul, harusnya. jadi misalnya goalsnya 5.000 dalam waktu 5 bulan misalnya. Jadi 1 bulan kan berarti harus 1.000 soal. Nah 1.000 soal dibagi 30 hari itu berarti berapa. Jadi yang penting itu juga konsistensi. Jadi itu tuh kalau misalnya udah ditentukan nih 1.000 bagi 30 kan udah ada tuh angkanya. Ya jadi mau itu lagi ada kegiatan, mau itu lagi capek, mau itu lagi apa, targetnya tetap harus tercapai. Jadi tetap harus ada soal yang harus dijawab. Iya, betul, Kalau betul. punya goals SBMPTN Yes. gitu. Kemudian kalau untuk tugas sekolah sama kan goalsnya juga
bisa mengumpulkan berarti kan ya di waktu yang tepat gitu ya. Jadi apa tuh namanya, misalnya waktunya seminggu, nah ditargetin kalau misalnya waktunya seminggu berarti aku udah harus selesai di hari apa. Iya. Gitu. Jadi punya kalender, biasanya punya kalender ya, di tanggal itu tuh kita harus selesai Ngapain tugas aja. apa. Bener. Betul. Jadi susun ya deh ya, beli kalender kecil kan bisa beli, terus susun jadwal apa aja atau to-do list yang harus kalian lakukan hari ini gitu kan ya. Lagi nih dari Anissa. Teman-temanku kalau ulangan harian, mereka pada VC terus ngerjain bareng. Nah, aku juga mau, tapi aku takut nanti Kak pas kuliah aku nggak tahu apa-apa. Di satu sisi aku pengen nilai aku bagus, di sisi lain aku bingung harus gimana Kak. Gimana nih, coba Mbak Uli aja Mbak Uli. Boleh. Jadi apa tuh namanya, tiap orang tuh tujuannya beda-beda gitu ya. Tiap orang tuh keinginannya beda-beda. Jadi tergantung tujuan teman masing-masing sih. Untuk apa kita punya UH bagus tapi kita nggak paham. Padahal kita tahu yang berdampak untuk jangka panjang itu pemahaman kita, bukan nilai ulangan harian itu gitu. Tapi memang mungkin itu nggak bisa terbentuk secara tiba-tiba. Bisa jadi orang tuanya selama ini menanamkan bahwa semua nilainya harus bagus. Kita nggak bisa tahu kan. Jadi kita mungkin kalau kita mau empati sama anak-anak yang seperti itu, karena mereka selalu dituntut untuk nilainya bagus gitu. Betul. Tapi apa namanya, kita lebih concernnya ke tujuan jangka panjang kita aja. Nah, jadi nggak usah peduliin teman-teman kalian yang pada VC-an itu, tujuan kalian milih yang jangka panjang. Aku harus paham yang long lasting nih, nggak cuma sekedar nilai doang gitu ya Mbak Uli ya. Oke, kalau kata Irfan nih, nah ini, bagaimana cara menghadapi ekspektasi orang tua yang dianggap terlalu tinggi bagi anak? Ini banyak banget. Nah, kamu harus masuk ke FK Unair. Karena anaknya pengen, aduh aku tuh psikologi banget, anaknya gimana ya? Gitu. Gimana tuh Kak? Oke, nanti bisa ditambahin ya mungkin ya sama. Jadi apa tuh namanya, ketika udah mulai dewasa ya, apalagi udah SMA. Jadi ketika kita berargumen sama orang tua, itu ketika orang tua itu suaranya tinggi, intonasinya tinggi, maka seharusnya teman-teman itu taktiknya adalah tidak dengan suara tinggi juga. Tolong di note, didengerin baik-baik. Ketika kalian bersih tegang, beda pendapat sama orang tua kalian, begini caranya. Oke, jadi intonasinya jangan tinggi. Yang tinggi itu argumentasinya. Jadi cari tahu kenapa kok fakultas psikologi itu juga mumpuni kok, nggak hanya kedokteran aja. Jadi cari tahu, cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan yang memang kamu minati. Biasanya orang tua itu menuntut karena yang orang tua tahu itu. Bisa jadi orang tua itu menuntut karena dia nggak tahu. Iya. Kasih tahu, makanya kalian kasih tahu dari hasil baca, dari hasil riset, kalian cari di webnya, cari tahu dari orang-orang yang ada di jurusan itu bisa apa aja, bisa ngapain aja, kalau lulus bisa jadi apa. Nah, biasanya orang tua tuh kayak cuman menggertak, jadi kayak karena kamu nggak tahu ya udah ini aja gitu. Kalau ngomong-ngomong peluang kerja di psikologi pendidikan tuh apa? Erla mungkin bantu jawab atau Oke, peluangnya tuh tergantung ya Kak, jadi tergantung peminatannya sendiri. Jadi peminatan kan ada 5 nih, ada sosial, ada pendidikan, klinis, bio, dan perkembangan juga. Nah itu dari peminatan sendiri tuh ada prospek kerjanya masing-masing gitu. Kalau psikologi pendidikan Kak? Psikologi pendidikan itu ada guru BK ya Bu ya, kemudian konselor juga gitu. Lagi ya Bu ya? Ini trainer juga bisa. Terus habis itu asisten psikolog, karena kan apa namanya, kalau asisten psikolog tuh dari peminatan apa aja bisa sih gitu. Kemudian shadow teacher kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kemarin tuh psikologi UHT itu baru melakukan diskusi dengan stakeholder alias pihak-pihak yang sudah menerima lulusannya UHT gitu ya. Dan ada salah satu statement dari stakeholder itu yang bilang bahwa kita nggak mau tuh nerima lulusan psikologi kalau nggak dari UNER atau UHT. Gitu loh mereka. Jadi ini bahan kalian ngobrol sama orang tua kalian loh, pas psikologi UHT bla bla bla, peluang kerjanya banyak banget, dan ada statement seperti itu ternyata ya. Jadi mereka nggak mau nerima kalau nggak dari UNER atau UHT, karena mungkin udah tahu ya bahwa pernah ada lulusan kita yang kerja di situ dan kinerjanya bagus. Gitu. Jadi jangan takut buat masuk ke UHT karena peluang kerjanya sama aja sama UNER, sama aja kayak PTN-PTN yang lain gitu ya. Oke gitu, jadi ceritanya. Lagi mungkin satu lagi aja. Ada yang bertanya tadi tentang dari Diva Nabila, Kak aku udah belajar seharian nih,
tapi tetap ngerasa nggak maksimal, tetap ngerasa insecure, jadi nggak bersyukur gitu kan. Gimana tuh Kak cara mengatasi rasa insecureku? Oke. Pertama nanti mungkin atau bisa tambahin ya. List apa yang sudah kamu lakukan. Oke, itu penting. Nggak harus di list, mungkin bisa diingat-ingat. Jadi misalnya itu udah seharian nih, berarti kan udah sore atau udah malam. Coba diingat dari bangun pagi itu kamu ngapain. Misalnya aku tadi habis mandi, udah belajar. Oh aku belajar ya. Gitu. Tulis Terus ya berarti ya? iya. Oke. Atau ingat-ingat juga bisa sih sebenarnya, cuman akan lebih kuat kalau ditulis biasanya. Jadi tulis pencapaian kalian hari itu udah Pencapaian ngapain hari aja. itu. Oke. Jadi biasanya itu kita ngerasa insecure karena kita nggak sadar apa yang sudah kita lakukan. Apa yang udah kita capai? Betul. Padahal banyak banget yang dicapai. Banyak banget. Seharian itu banyak banget yang bisa kita lakuin. Even cuman nanyain kabar ke temen, itu bisa jadi luar biasa kalau ternyata misalnya teman kita itu lagi depres misalnya, dia lagi down, terus ternyata kita berkesempatan untuk nanya kabar dia dan ketika dia ngerasa wah ada temanku yang nanyain kabar aku, terus dia jadi nggak depres atau nggak depresnya berkurang, itu tuh salah satu bentuk pencapaian loh. Achievement nih buat kalian nih gitu ya. Oke. Jadi coba diingat-ingat kembali seharian ini tuh ngapain. Itu yang Gitu. Biasanya kan langsung sadar, oh iya ya aku tadi ini, ngapain, ini aku ya. ngapain, aku ngapain gitu. Itu ya ada Diva tadi, di Diva Anissa. Kalau kamu insecure, udah belajar banyak banget, udah capek tapi ngerasa masih kurang aja, tulis apa aja pencapaianmu hari itu. Itu akan membuat kamu lebih bersyukur ketimbang insecure seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari room chat Zoom kita. Oke. Gini bunyinya, apakah melirik kiri garuk kepala itu adalah tanda orang sedang berbohong? Itu hoax atau fakta, Mbak Uli? Oke. Berat ya. Oke, mungkin Mbak Era pernah inget ya kalau ini juga salah satu yang saya sampaikan di mata kuliah wawancara. Ya, benar. Ada mata Betul. kuliahnya, Kak, Jadi ya? ada mata kuliah namanya, kan kita harus ambil data tuh ya, maksudnya kita harus menggali informasi itu dari berbagai macam cara. Kunci utamanya adalah diri kita sendiri, observasi dan wawancara. Yes. Ya kan? Nah, observasi itu kita masih mengamati kan. Nah, salah satu observasi dan wawancara. Nah, ketika mata kuliah wawancara itu saya sampaikan bahwa coba deh teman-teman nonton film series Lie to Me. Tapi bukan Lie to Me yang Korea ya, teman-teman ya. Lie to Me ya. Lie to Me yang Amerika series gitu. Nah, itu tuh ada film tentang membaca gerak-gerik gitu. Dipelajarin ya, Kak? Ada, tapi memang iya, tapi memang tidak selalu. Bisa jadi tidak selalu, tapi bisa jadi ada orang yang memang gesturnya dari awal begitu. Dia tidak bermaksud untuk berbohong, tapi memang gesturnya begitu. Jadi tidak selalu. Itu bisa jadi fakta kalau kita menemukan fakta lainnya. Oh iya. Harus nyambung, harus ditimpa sama faktanya. Betul, harus ada fakta pendukung lainnya baru kita bisa bilang kalau oh itu benar. Kita nggak bisa Langsung ngejudge juga, ngejudge gitu. seseorang hanya dari itu. Betul. Jadi pendekatannya tuh saintifik ya, nggak ngasal, nggak cenayang, nggak meramal ya deh ya. Oke. Oh ada satu lagi pertanyaan yang titipannya siswa ini harus banget tanya ini Kak, aku pengen banget tahu. Jadi ada siswa bilang gini, dari Marcelia. Kak, saya pernah dengar kalau semisal kita mempunyai sifat yang kalau ada masalah atau sesuatu hal kecil itu gampang kepikiran, overthinking. Oke. Jadi psikolog katanya, karena kayak gampang baper gitu Kak. Bener nggak sih? Gitu katanya. Gimana tuh Kak? Kalau kita gampang baper, gampang overthinking, anxiety, gampang insecure, itu kita nggak bisa jadi psikolog kayaknya. Itu bener nggak Kak? Belum tentu. Belum Kita tentu. nggak tahu kadar overthinkingnya seberapa. Kita nggak tahu kadar kebaperannya itu seberapa Oke. gitu. Jadi biasanya memang teman-teman yang masuk psikologi itu kayak berobat jalan Ya, Jadi berobat maksudnya jalan, Kak. kita sendiri itu mau menangani atau mau mengetahui kita itu orangnya kayak gimana. Gitu ya, kayak sendiri gitu ya. Betul. Dan itu nggak satu atau dua kasus, banyak yang seperti itu. Dan salah satu keunikannya psikologi adalah kalau misalnya kita belajar sesuatu nih, kita nggak perlu cari contohnya itu ke hal-hal yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Oh iya benar. Jadi misalnya kita belajarnya tentang sensasi gitu ya. Sensasi itu ya menyentuh, itu kan kegiatan yang sehari-hari. Kalau misalnya bedanya sama fisika itu kan kayak harus ada tentang alat atau apa. Nah, tapi kalau psikologi itu tentang apa yang kita jalani Kita sehari-hari. aja Iya udah betul. Jadi ingat-ingatnya benar. Jadi ingat-ingatnya atau kita cari contoh-contohnya itu dari kehidupan sehari-hari. Itu sih. Jadi salah satu yang bikin saya suka psikologi juga itu sih. Jadi kalau ketika dosen menjelaskan misalnya, oh berarti kalau di kehidupan berarti aku gini iya, ya. gitu. Jadi misalnya kita belajar psikologi kepribadian, terus oh berarti kalau aku kepribadiannya ini ya, gitu. Oh gitu. Iya, menyenangkan ya. Gitu. Boleh nambahin nggak, Kak? Boleh. Mau nambahin nggak Kak? Jadi kalau misalnya di awal kan
apa ya, emang dari awal itu emang aku tuh insecure gitu kan. Mungkin nggak bisa ngomong di depan orang banyak gitu, tapi selama 1 semester sampai semester 5 itu banyak pelajaran dan pengalaman itu yang dikasihkan dosen gitu, dari kita tuh bisa mengaplikasikannya. Ketika misalnya nih Kak ya, mata kuliah pendidikan, kita nggak tahu metode pembelajaran kita sesuainya seperti apa gitu. Akhirnya kok aku dengan cara kayak gini nggak bisa nyambung ya, tapi kan ada materi-materi tetap pembelajaran itu harus apa aja gitu materinya. Nah itu ternyata aku nyambungnya itu pakai metode seperti ini. Nah itu jadi pengaplikasiannya itu meskipun kita tuh nggak usah jauh-jauh, tapi di diri sendiri dulu, ya gitu. Jadi seru banget ya. bisa jadi lebih baik lah gitu Kak. Balik ke pertanyaan tadi ya, kalau misalnya baper atau overthinking, siapa tahu ketika belajar psikologi sebelum kita berpraktek, kamu udah tahu caranya ngurangin kebaperan gimana, ngurangin overthinking gimana. Gitu. Iya benar. Healing ya, kuliah iya, healing mental juga iya, karena nggak bisa dipungkiri nih Mbak Uli, nih Mbak Erla, karena ini masa pandemi, ternyata nggak cuma harus juga kesehatan jasmani aja berarti ya, harus juga kesehatan mental. Betul karena ketika banget. jasmaninya kita sehat-sehat aja, tapi mental kita insecure dalamnya, overthinking terus juga, akhirnya toh pembelajaran juga nggak berhasil, nggak masuk juga ke otak seperti itu ya. Ini dipelajarin loh di psikologi pendidikan. Jadi buat kalian yang mau masuk psikologi pendidikannya, yang mau masuk psikologinya UHT, boleh banget milih psikologi pendidikan karena peluang kerjanya banyak, kemampuan yang dapat setelah kuliah juga luar biasa banget, bisa dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan seperti itu ya. Oke, kayaknya waktunya udah habis nih kan Mbak Uli. Coba bisa kasih closing statement buat adik-adik kita yang di rumah mungkin Mbak. Oke, kalau saya kapasitas belajar itu gift. Jadi itu mungkin bisa jadi bakat gitu ya. Kemudian cara belajar itu skill. Jadi kita bisa mempelajari untuk mau cara belajar yang seperti apa gitu ya. Tapi keinginan, willingness untuk belajar itu pilihan. Jadi semua bakat, semua skill itu nggak mungkin bisa jadi manfaat kalau nggak ada niat dari teman-teman sendiri, nggak ada keinginan dari teman-teman sendiri. Itu ya Dek. Kalau dari Kak Erla. Oke, kalau dari saya sih teman-teman harus tentukan passion dari sekarang, karena dengan passion sendiri teman-teman bisa berjalan sesuai dengan hati. Ketika ada kesusahan juga teman-teman juga gampang gitu ya, jadi mengatasinya gitu. Dan juga kalau misal passionnya di psikologi, langsung pilih aja psikologi Hang Tua. Nggak usah ragu ya. Nggak usah ragu. Erla, kalau adik-adik kita yang di rumah ada yang pengen masuk ke psikologinya UHT nih Kak, gimana cara daftarnya? Kalau dulu Kak Erla jalur apa Kak? Jadi kalau saya dulu di jalur reguler, pakai tes, pakai wawancara juga gitu kebetulan. Tapi dapat harga karena dapat privilege ya. Benar sekali. Ini caranya gimana nih Kak? Caranya nih Kak? Jadi teman-teman langsung aja diklik mbah Google-nya masing-masing, diklik di pmb.hangtua.ac.id. Sekarang mau dicoba deh, ayo PMB. Boleh dicoba, itu nanti akan muncul lama seperti itu di share screen itu tadi. Nah, itu ada pilihan selamat datang juga. Dan nanti teman-teman ketika masih belum punya akunnya bisa daftar dulu, baru nanti muncul halaman seperti itu. Jalurnya ada apa aja nih Kak jalurnya Kak? Nah, jalur itu ada banyak Kak. Yang pertama ada jalur PMDK, yaitu jalur undangan atau jalur tanpa tes akademik. Selanjutnya ada jalur reguler, yaitu menggunakan tes akademik. Nah, itu ada banyak, ada tes tulis sama wawancara waktu itu. Tapi sekarang kan online ya Kak, jadi menyesuaikan juga gitu. Ada jalur beasiswa, yaitu beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, dan juga ada beasiswa prestasi akademik ataupun non akademik, seperti olahraga atau seni gitu. Itu buat bisa ya jalurnya ya. Bisa banget. Jadi teman-teman yang punya prestasi mungkin dilihat-lihat piagamnya, wah ini aku jalur prestasi, aku beasiswa aja nih. Kemudian ada TNI AL, yaitu anak kandung PNS, AL, dan pegawai tetap Yayasan Nala. Ini dapat potongan harga. Berapa persen Kak? 50%. 50%. Itu juga Kak, tambahan Kak. Jadi kalau semisal beasiswa itu juga itu sebagai motivasi setiap semesternya. Jadi itu ada syarat juga gitu. Ya, jadi itu buat motivasi teman-teman juga buat giat belajar gitu. Nah, ada targetnya ya? Ya, targetnya gitu. Jalur apa lagi nih Kak? Ada jalur KIP kuliah, yaitu biasanya dari Kemendikbud, dan yang terakhir jalur pindahan. Jadi buat teman-teman ketika udah milih nih di universitas lain, tapi oh ya aku ingat sama Bu Uli sama Kak Erla nih. Asik nih psikologi pendidikan, ya udah deh aku pindah ke Hang Tua, boleh pakai jalur itu. Pakai jalur pindahan. Ya. Oke, lengkap ya Dek ya. Jadi silakan masukkan aja UHT, Fakultas Psikologinya UHT ke wishlist kalian, ke list
universitas yang harus aku masukin tahun-tahun berikutnya buat kalian kelas 11 sama kelas 10. Buat kalian kelas 12 boleh banget karena pendaftarannya udah buka ya Kak ya? Udah dibuka, boleh cek websitenya, boleh daftar biar jadi planning A, planning B nya kalian bisa banget di Fakultas Psikologinya Hang Tuah. Nanti ambil psikologi pendidikan, ketemunya bareng ibu dosen cantik kita Mbak Uli. Terima kasih Mbak Uli sharingnya, terima kasih Mbak Erla, luar biasa banget. Pokoknya semoga menambah insight kalian, bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, bisa membuat sekolah online kalian lebih menyenangkan, nggak insecure lagi, nggak overthinking lagi, apa itu anxiety ya kan? Harus bersyukur, bukan insecure gitu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Erla, Kak Uli, terima kasih aku manggilnya Kak lagi. Terima kasih banyak. Terakhir dari saya adalah doing something, struggling your dreams, and create your own happy online learning. Saya Kak Yani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.